Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim. Dalam memahami ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, tentunya kita pernah mendengar makhluk mitologi yang keberadaannya diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis. Kisah tentang makhluk tersebut biasanya diwarisi secara temurun-temurun. Biasanya makhluk mitologi ini memiliki bentuk yang tidak biasa. Kendati belum jelas bentuk dan keberadaannya, tetapi umat Islam harus percaya dikarenakan makhluk tersebut berasal dari Al-Quran dan hadis. Makhluk apa sajakah itu? Sebelum kita bahas lebih lanjut, sahabat bisa like, share, dan subscribe video ini. Support selalu channel ini agar makin berkembang. Berikut beberapa makhluk yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, burung anko, seekor burung misterius dalam mitologi Islam. Burung anko pernah dikisahkan dalam kisah Al-Kisai bahwa burung ini pernah ada pada zaman Nabi Hansalah dengan umatnya disebut Ashab Aras. Burung ini sering diidentikan dengan burung simuk dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, burung ini dikisahkan tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Makhluk ini memiliki tubuh yang sangat besar, sehingga ketika terbang, burung ini akan menutupi matahari dan mampu membawa gajah dengan cakarnya yang tajam. Burung ini memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 pendek, leher yang seperti unta, dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu dengan warna yang sangat banyak. Yang kedua, buruk. Buruk adalah makhluk tunggangan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa menuju Mi'raj ketika peristiwa Isra Mi'raj. Makhluk bersayap dan bertelinga panjang yang dibawa oleh malaikat Jibril ini memiliki wajah yang rupawan, badan yang lebih besar dari keledai. Tiap langkahnya sejauh jarak pandangnya. Hal ini membuat buruk menjadi tunggangan paling cepat. Makhluk yang diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala terbuat dari cahaya adalah sesosok makhluk tunggangan ajaib yang membawa Rasulullah SAW dari Masjid Al-Aqsa menuju Mi'raj ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 19, buruk dapat diartikan sebagai kilat. Sedangkan dalam kamus, buruk diartikan sebagai binatang kendaraan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditunggangi Nabi Muhammad SAW, buruk sempat berontak. Kemudian malaikat Jibril meletakkan tangannya dan berkata, "Apakah kamu tidak malu, wahai buruk? Demi Allah, tidak ada yang menunggumu di semua ciptaan yang lebih disayangi Allah daripada dirinya." Mendengar hal tersebut, buruk merasa sangat malu dan berkeringat hingga basah kuyup, dan akhirnya diam ketika Nabi Muhammad SAW menaikinya. Yang ketiga, Dabat Al-Ard. Ini adalah satu makhluk mitologi yang ada dalam Al-Quran. Kedatangan makhluk ini adalah salah satu tanda datangnya hari kiamat. Dabat Al-Ard adalah sebuah frasa yang berarti binatang buas alias monster yang muncul dari perut bumi. Makhluk ini akan muncul di kota Mekah dengan gunung Syafa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, makhluk ini akan berkata dengan fasih dan jelas. Dabat Al-Ard akan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibnu Juras mengatakan bahwa Ibnu Subair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepala makhluk ini seperti kerbau, matanya seperti mata babi, dengan telinga seperti gajah. Tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti harimau, pinggulnya seperti kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti unta. Yang keempat, Harish. Makhluk mitologi selanjutnya adalah makhluk berbentuk kalajengking yang sangat besar. Saking besarnya, kepala makhluk ini berada di langit ketujuh dan ekornya berada di dasar bumi paling dalam. Makhluk ini akan muncul pada hari kiamat dan akan mencari 5 golongan manusia. Yang kelima, Ya'juj dan Ma'juj. Sekelompok manusia, Ya'juj dan Ma'juj dalam tradisi religius digambarkan dalam istilah yang ambigu.
yang disebut-sebut akan muncul di akhir zaman dengan kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Ciri utama mereka adalah sebagai perusak dengan jumlah yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lain. Yang keenam, Dajjal. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal. Dan kalau bisa berlindung di kota Madinah dan Mekah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat. Dajjal digambarkan sebagai tokoh kafir yang membawa fitnah di akhir zaman. Rasulullah bersabda, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Dajjal sendiri dikabarkan Rasulullah SAW akan muncul dari wilayah yang bernama Khurasan. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dajjal akan keluar dari muka bumi ini di bagian timur yang bernama Khurasan. Yang ketujuh, Azazil. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Azazil adalah imam dari para malaikat atau pemimpin dari para malaikat dengan wajah yang rupawan dan memiliki 4 sayap. Tapi setelah dia tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatnya dengan mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging menonjol ke atas, wajahnya kera, dan matanya terbelah sepanjang wajahnya. Azazil diberi umur panjang hingga hari kiamat dengan janji untuk menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam dan menemaninya di neraka kelak. Itulah beberapa makhluk mitologi yang ada dalam ajaran Islam dan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.